Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Umi Salama STMMSI. Saya Mahmud Ali Yusuf dengan NIM 415250156 ingin menyampaikan penjelasan tentang jawaban dari UAS dengan mata kuliah Fundamental Struktur Data dan Algoritma. Ya, langsung saja untuk nomor satu dari gambar binary tree. Pertanyaan A, huruf apa saja yang root dan leaf? B, huruf apa saja yang ancestor dan descendant? C, ada berapa level pada pohon binary tersebut? Kemudian sebutkan huruf di masing-masing level. D, lakukan traversal secara pre-order, in-order, dan post-order. Jawaban saya yang untuk A yaitu huruf root dan leaf. Apa itu root? Root itu adalah induk dari segala akar yang tidak memiliki ancestornya lagi atau pendahulunya, jadi dia tunggal. Di sini eh, root ada B, kemudian leaf itu daun atau saya biasanya nyebutnya ujung, dan tidak memiliki descendant atau yang akar-akarnya lagi. Ini ada P, Q, M, N, K, dan Z. Kemudian di sini ada huruf-huruf ancestor dan descendant. Ancestornya X adalah B, Y adalah B, K adalah B dan Y, Z B dan Y, A B dan X, V B X dan A, U B X A V, P B X A V dan U, Q B X A V dan U, F B dan X, M B X dan V, F, N B X dan F. Nah, di sini untuk descendant dari B ada X, Y, A, F, K, Z, V, M, N, U, P, Q. Kemudian descendant dari X ada A, F, V, M, N, U, P, dan Q. Untuk A yaitu V, U, P, dan Q. Untuk U adalah P dan Q. F, M dan N, Y, K, dan Z. Untuk level di sini seperti Ibu bilang sudah sepakat dalam kelas kita, yaitu mulai level dari level 1. Kemudian dari binary tree ini saya mendapatkan di sini ada 6 tingkatan untuk 6 level. Yang pertama ada B, level 1, kedua X dan Y, level 3 ada A, F, K, dan Z. Level berapa? 4 ada V, M, dan N. Level 5 ada U, level 6 ada P dan Q. Lanjut di sini nomor 2 yaitu jelaskan. Dalam metode searching, pilih satu metode algoritma, kemudian jelaskan metode algoritma tersebut. B. Dalam materi sorting, pilih satu metode algoritma yang pernah Ibu ajarkan di kelas dan satu metode algoritma yang belum pernah Ibu ajarkan di kelas. Kemudian dijelaskan. C. Diberikan data 80, 130, 130, 190, 60, 70, dan 40. Kemudian diminta untuk cari angka 60 dengan mengikuti metode algoritma yang saya pilih di nomor 2A pada program terakhir. 2A, berarti searching. D. Diberikan data sebagai berikut 13, 9, 7, 11, dan 5. Urutkan data tersebut dengan pembuktian dua metode algoritma yang saya pilih di nomor 2B pada program terakhir. Jawaban di sini untuk yang A, saya memilih algoritma searching yaitu linear search. Kenapa saya memilih linear search? Karena algoritma ini memeriksa setiap elemen di dalam kumpulan data secara berurutan dari awal hingga akhir. Sistem mencocokkan nilai yang dicari dengan setiap elemen sampai menemukan nilai yang sama. Kemudian algoritma sorting. Di sini saya memakai selection sort. Ini yang pernah Ibu ajarkan di kelas, dan cell sort yang belum pernah Ibu ajarkan di kelas. Saya bukan metode selection sort untuk mengurutkan data dengan cara mencari nilai terkecil pada bagian data yang belum terurut.
Kemudian setelah mendapatkan iterasi tersebut ditempatkan pada posisi yang sesuai. Dan saya menggunakan metode cell sort untuk mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen yang memiliki jarak tertentu atau gap. Semisal kayak ada 5 angka, misal angka pertama dan angka ketiga, berarti gapnya 1. Atau membandingkan angka 1 dan angka 4 dengan gapnya 2, seperti itu. Perbedaan menurut saya pribadi, perbedaan utama kedua program metode tersebut terletak pada cara keduanya menurutkan data. Pada selection sort, saya selalu mencari nilai terkecil, kemudian menempatkannya pada posisi yang benar. Sementara itu, pada cell sort, saya membandingkan data berdasarkan jarak atau gap, sehingga data dapat mendekati posisi yang benar lebih cepat. Mungkin karena selection itu harus mencari satu-satu yang data terkecil, berarti itu bukan membandingkan data, tapi untuk mencari nilai terkecil. Untuk cell sort itu membandingkan data berdasarkan jarak atau gap, jadi lebih cepat. C, carilah angka 60 dan pembuktian metode algoritma yang kamu pilih di nomor 2. Ini pembuktian saya, iterasi 0, array 1, saya bandingkan 80 dengan angka yang dicari pada pertanyaan, yaitu apa, 60. 80 sama dengan 60 beda, berarti saya lanjut mencari. Lanjut di iterasi 1, array 1, itu ada angka 130. Apakah 130 sama dengan 60? Beda, berarti saya lanjut. Oke. Iterasi 2, array 2, terdapat angka 190. Apakah 190 sama dengan 60? Tidak, maka saya lanjut. Kemudian iterasi ketiga, array ketiga, ada angka 60. Nah, saya bandingkan. Apakah 60 sama dengan 60? Sama, dan boom, itulah hasilnya. Jadi ini gambaran kasar bagaimana metode searching menggunakan linear search. Kemudian pembuktian sorting, mengurutkan data 13, 9, 7, 11, dan 5. Ini pembuktian jika menggunakan selection sort. Iterasi 1, array 1 sama dengan 0. Saya cari minimum di indeks 0 kurang 4. Minimum yang saya temukan adalah 5 di indeks ke-4. Aksi saya tukar 0 dan 4. Dan ini array setelahnya. Kemudian dilanjut lagi kepada iterasi 1. Indeks saya cari minimum di indeks 1 sampai 4. Minimum yang saya temukan adalah angka 7 di indeks 2. Aksi yang saya lakukan, saya tukar 1 dan 2. Array setelahnya menjadi 5, 7, 9, 11, dan 3. Iterasi kedua, saya cari minimum di indeks 2 sampai 4. Minimum yang saya temukan 9, tetapi dia sudah berada di posisinya. Jadi saya tidak memerlukan aksi yang perlu ditukar-tukar. Lanjut iterasi 3, saya cari minimum di indeks 3 sampai 4, yaitu 11 dan 13. Minimum yang saya temukan adalah 11, dan 11 sudah berada di posisinya. Aksi saya tidak ada karena itu sudah sesuai, berarti hasil akhirnya itu 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, ini untuk pembuktian share sort. Misal kita menggunakan gap 2 iterasi. I sama dengan 2. Ambil nilai sama dengan 7. Taruh di posisi Y sama dengan 0. Array sekarang 7, 9, 13, 11, dan 5. Kemudian lanjut I sama dengan 3. Ambil nilai sama dengan 11. Taruh di posisi J sama dengan 3. Array sekarang adalah di 7, 9, 13, 11, dan 5. I 4. Ambil nilai 5. Taruh di posisi J sama dengan 0. Array sekarang tetap menjadi 5, 9, 7, 11, dan 13.
Terus di sini untuk gap sama dengan 1, Y1. Ambil nilai 9. Taruh di posisi Y sama dengan 1. Array sekarang adalah 5, 9, 7, 11, dan 13. Y sama dengan 2. Ambil nilai sama dengan 7. Taruh di posisi Y sama dengan 1. Arraynya menjadi 5, 7, 9, 11, 13. Y3. Ambil nilai sama dengan 11. Taruh di posisi Y sama dengan 3. Array sekarang adalah 5, 7, 9, 11, dan 3. Y sama dengan 4. Ambil nilai 13. Taruh di posisi Y sama dengan 4. Array sekarang yaitu menjadi 5, 7, 9, 11, dan 3. Karena ini sudah berurut, maka itulah hasil akhirnya. Kemudian lanjut untuk soal nomor 3, yaitu program ya. Diminta untuk apa output program di bawah ini, kemudian jelaskan masing-masing fungsinya. Di sini langsung saja, ini adalah output program setelah berhasil di run. Ada typo ya di program yang ibu berikan, yaitu di bagian sini. Di sini preordernya tidak ada dalam kurung. Nah, seharusnya program menjadi seperti ini. Pohon yang saya bangun dari insert angka 7, 4, 9, 0, 5, 8, dan 13. Ya, di sini. Terus penjelasan fungsi masing-masing. Init saya pakai untuk membuat node baru. Saya simpan file dan saya set left or right ke none. Insert saya sisipkan nilai baru secara rekursif. Saya jaga supaya lebih kecil selalu masuk ke kiri dan lebih besar ke kanan. Kalau nilainya sudah ada, saya kembalikan pesan duplikat. Breadth first search pakai untuk traversal lever order BFS. Trik WW insert plus WW pop sebenarnya meniru antrian first in first out. Jadi saya kunjungi node level demi level dari root ke bawah. Deep first search in order or pre-order or post order. Saya pakai sebagai pembungkus yang memanggil fungsi traversal rekursif terkait. Traversal in order. Saya kunjungi kiri, node, dan baru kanan untuk BST. Binary search tree. Hasilnya otomatis terurut naik terbukti di in order. Traverse pre-order. Saya kunjungi node kiri ke kanan. Traverse post order. Saya kunjungi kiri, kanan, lalu baru node. Find node and its parents. Saya cari node dengan nilai tertentu. Secara rekursif saya kembalikan node parents atau node found. Delete. Fungsi untuk menghapus node sambil menjaga struktur BST tetap benar. Dengan 3 kasus, node tidak ada, node itu leave. Saya lepas langsung dari parentnya. Ketiga, node punya anak. Kemudian dikumpulkan semua nilai jadi subtree nya. Pre-order saya lepas subtree lamanya, saya buang nilai yang saya hapus, lalu saya insert ulang sisanya nilai 1-1 untuk membangun kembali bagian pohon itu tanpa nilai yang saya hapus. Oke, lanjut di soal terakhir, yaitu diketahui graf sebagai berikut. Ditanyakan buat representasi adjasensi matriksnya. Carilah node-node yang dapat dicapai dari node A menggunakan BFS. Kemudian terdapat backgraph yang disimpan di dalam memori dengan data matrix sebagai berikut. Data A, B, C. Ini angka-angkanya. Buatlah grafnya dan buatlah agensi listnya. Ini adalah tabel agensi metrik berdasarkan dari graf di soal. Angka 1 berarti menemukan edge berarah dari node baris ke node kolom. A ke B itu edge searah, A ke C searah, A ke F searah, B ke C searah, dan seterusnya. Kemudian ini menelusuri graf dari node A menggunakan BFS. Saya proses A. Tetangga yang saya temukan ada B, C, dan F. B, C, dan F. B, C, F ini adalah node baru. Antrian setelahnya itu B, C, dan F. Jadi yang saya temukan di sini langsung masuk ke antrian.
Setelah itu saya proses lagi. Kan tadi kan yang kedua B. Jadi kita proses B. Tetangga yang saya temukan C dan G. G ini adalah nada baru, sementara C ini nada lama. Jadi B ini antriannya dihapus karena sudah diproses. Kemudian G masuk sebagai antrian yang baru. Jadi antrian saat ini ada C, F, dan G. Kemudian lanjut lagi kita proses C yang ditemukan F. F di situ bukan nada baru. Jadi antrian tidak meningkat tetapi berkurang jadi F dan G. Kemudian saya proses F. Tetangga saya temukan D. D ini adalah nada baru. Nah, kalau nada baru berarti antrian jadi meningkat menjadi G dan D. Dan antrian sebelumnya dihapus. Terus saya lanjut proses G. Tetangga yang saya temukan adalah C dan E. E ini adalah nada baru. Berarti otomatis dimasuk ke dalam antrian yang baru. Kemudian lanjut proses D. Tetangga saya temukan C. C adalah nada lama bukan nada baru. Oke. Antrian tidak bertambah tetapi berkurang. Jadi E. Terus saya proses langsung di sini E. Tetangga saya temukan ada C, D, dan J. J ini ada nada baru. Otomatis antrian harusnya berkurang ya, ini ya 0, tetapi karena menemukan nada baru J jadi bertambah satu, jadi satu antriannya jadi J. Kemudian diproses nih J nya langsung. Terus saya menemukan node D dan K. K ini adalah nada baru, otomatis langsung masuk antrian. Nah, saat sudah masuk antrian langsung saya proses. Di sini tetangga yang saya temukan E dan G, sementara E dan G ini adalah nada-nada lama. Jadi nada baru tidak ada dan antrian setelahnya juga tidak ada. Saya dapat urutan BFF yaitu A, B, C, F, G, D, E, J, dan K. Untuk grafnya, tiap angka bukan 0 sebagai X berarah dengan bobotnya. A ke A itu bobotnya 2, self looping. A ke D bobotnya 4. B ke A bobotnya 5. B ke C bobotnya 2. B ke D bobotnya 3. C ke C soft looping bobotnya 3. Mana nih? D ke B bobotnya 6. Kemudian D ke C bobotnya 8. Kemudian ini ada agensi listnya yaitu A2, A variabel A itu A2D4, variabel B A5 C2 D3, variabel C C3, variabel D B6 dan C8. Sudah selesai di sini penjelasan dari 4 soal UAS. Terima kasih Ibu Uni yang sudah ingin mendengarkan sampai habis. Terima kasih teman-teman saya yang jikalau ada yang menonton sampai habis juga, saya sangat terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari awal penjelasan saya hingga akhir ini. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.